Oke, aku pribadi ya mencoba untuk memberanikan diri untuk bikin rekaman tentang apa yang aku lalui. Dan ini sebenarnya tujuannya untuk dokumentasi pribadi ya. Dan karena aku sudah 3 tahun lebih mengalami gangguan cemas dan kayaknya seru deh kalau seandainya di-sharingkan atau apapun ya. Berdasarkan pengalaman dan ini lebih kepada pengingat pribadi. Karena ada beberapa teknik-teknik gangguan cemas itu. Jadi aku pribadi sudah mengalami gangguan cemas itu lebih dari 3 tahun dan kelihatannya menurutku ya menarik kalau seandainya aku bikin series nggak terlalu banyak dan itu tidak perlu perfect gitu loh. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi karena mengingat aku pribadi juga bukan psikolog dan bukan psikiater gitu loh. Jadi ya seru-seruan aja gitu ya. Jadi dan aku nggak mau retake video atau apapun nggak jelek ya udah disimpan upload gitu loh dengan channel baru atau apapun gitu ya. Jadi pada saat ngurus ya usaha dan semacamnya 2020-an atau apa gitu ya. eh, Ya aku mengalami gangguan cemas dan sebenarnya apa sih gangguan cemas itu kan ya? Jadi gangguan cemas itu ya namanya ya gangguan mental gitu loh, yang nggak bisa dilawan. Dan ini dari website WHO langsung ya bahwa gangguan mental tuh banyak, anxiety disorder, depresi, bipolar, PTSD, PTSD, skizo, eating disorder dan banyak banget penyakit-penyakit mental, gangguan-gangguan mental ya. Dan lagi-lagi ini kan mohon maaf kalau sebenarnya aku menggunakan salah istilah gitu loh. Ya udah lebih baik mulai daripada perfect gitu ya. Jadi gangguan cemas itu ya udah ada di 2019 itu ada 300 juta orang gitu loh, yang hidup dengan gangguan cemas gitu loh. Yang dimana di dalamnya 58 juta itu anak-anak dan karakteristiknya adalah takut berlebihan atau cemas ya berlebihan. Dan pengibaratannya kan gampangnya gini ya. Hmm, Kalau orang cemas itu wajar ya. Cemas itu kan salah satu bentuk emosi ya. Cemas itu wajar nggak ya? Gitu ya. Ya cemas itu wajar gitu loh. Tapi pada saat dia berlebihan itu nggak wajar. Dan kalau seandainya tidak ada trigger itu juga berlebihan. Contoh, saat di depanku ada harimau dan aku cemas, ya itu wajar. Tapi kalau di depanku tidak ada harimau, ular atau apapun itu terus aku cemas dan tidak terjadi apapun ya. Nah, itu berarti tidak wajar. Nah, itu akan menjadi gangguan. Jadi, aku pribadi tuh gak aware loh bahwa itu adalah gangguan cemas gitu loh. Setelah 1 tahun lebih, ya baru ngeh bahwa itu adalah gangguan cemas. Mungkin 1 tahunan ya mungkin. Bahwa itu adalah gangguan cemas gitu loh. Jadi, ya cemas itu adalah sesuatu hal yang wajar. Karena salah satu bentuk emosi. Nah, tapi pada saat dia berlebihan dan tidak ada trigger yang memicu, nah itu wajar, itu yang jadi salah, gitu loh. Itu yang menurutku yang harus kita benahi dan semacamnya, gitu loh. Dan ya kayak ya aku merasa kayak kelihatannya ya kalau sharing atau bikin video itu seru deh gitu deh. Nah, jadi pada saat berlebihan ini enggak ini menjadi tidak wajar. Dan banyak orang ya kayak aku gitu dan aku merasa kayak kalau bikin bikin kayak gini ini bukan untuk orang lain lebih kepada recall memory apa aja milestone yang udah dilewati gitu dan ini kayak kalau diingat-ingat itu wow luar biasa dan sesuatu yang diapresiasi ya untuk diri sendiri gitu loh. Oh sudah melewati A B C. Aku pribadi aku udah masuk UGD itu mungkin 1, 2, 3, 4 kali aku masuk UGD dan disuruh pulang gitu ya. eh Ya 3 tahunan lalu lah ya gitu ya. Jadi hal itu lucu. Dan apakah sekarang sembuh total? Ya, aku lebih kepada ya menerima bahwa cemas itu adalah bagian hidup. Gangguan cemas ya malah. Gangguan cemas itu adalah bagian dari hidup. Ya udah nggak apa-apa. Kayak orang demam, ya mengharapkan demamnya nggak pernah demam seumur hidup gitu loh. Ya mungkin agak sulit ya gitu. Makanya aku bilang
Kalau dibilang aku pribadi sangat-sangat sembuh banget total dari gangguan cemas ya, nggak juga. Aku lebih kepada merangkul gitu ya, bahwa oh ya udah lah, itu mah bagian dari hidup aja. Yang penting kita bisa kontrol, bisa kita tahu, oh kalau seandainya gangguan cemas ini muncul harus diapain. Nah, sebenarnya itu tuh harus dibangun dari awareness dulu, bahwa kita harus sadar ya bahwa anxiety disorder itu apa gitu ya. Nah, itu. Dan aku punya banyak beberapa apa ya, mind map yang aku bikin. Makanya aku kayak menarik deh kalau seandainya ini dibikin gitu. Pertama aku kayak nggak pede deh gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ini demi aku sendiri gitu loh. Kalau orang lain ngelihat ya udah gitu loh. Itu manfaat bagi dia gitu loh. Jadi eh, tidak tidak mikir apapun itu gitu loh. Nah, menariknya pada saat gangguan cemas itu ya, ini ya hal-hal yang dulu kalau diingat ya, lucu gitu ya. Gangguan cemas, eh, bolak-balik ke IGD itu ya, sampai kayak dipulangin gitu loh. Udah hafal ya. Prosedurnya itu pasti auskultasi, terus dicek apapun lah gitu ya. Tensimeter, oximeter, terus cek napas apakah 20 kali dan semacamnya. Ya kadang emang napas itu eh, cepat, tapi ya tensi normal, oximeter normal. Kan sebenarnya lucu ya gitu ya. Tapi ya wis lah gitu. Makanya saat masih nggak muncul beberapa bulan yang lalu, kadang muncul, tapi ya udah disuplin aja bahwa itu bagian. Dan terkadang itu juga wajar gitu loh kalau seandainya dia muncul karena ada trigger-trigger tertentu. Aku tuh mengenali, aku tuh punya 6 trigger gitu loh. Eh, Mulai dari ya misalnya pikiran berlebihan, ya terus minum kopi. Wah, aku udah pensiun kopi udah 3 tahun lebih gitu loh. Karena aku pernah minum kopi Vietnam drip itu kayak cepat banget gitu ya, denyut jantung. Makanya kayak wow gitu lah. Dan sebagai penderita gangguan cemas tuh kayak udahlah nggak mau cari-cari penyakit gitu lah. Dan hidup tanpa kopi rasanya juga nggak ada masalah toh gitu ya, kecuali eh, kalau sering nggak kopi nggak hidup gitu ya, ya kan masih bisa hidup, bahkan ya apa namanya, ya kalau saya membiasakan air putih juga nggak ada masalah, walaupun aku nggak air putih-putih juga ya, tetap aja ngeteh dan coklat itu. Jadi aku tuh punya trigger ada 6. Karena aku juga ada sinusitis. Sebenarnya yang ditakutkan pada saat awal-awal gangguan cemas itu adalah tidak bisa bernapas gitu, kayak sesak gitu. Padahal setelah telisik-telisik ya wajar ya, karena ternyata ada sinusitis gitu ya. Nah, jadi ada istilah somatisasi dan psikosomatik ya. Nah, lagi-lagi aku bukan psikolog dan psikiater, tapi ya aku menarik sih menggunakan istilah-istilah ini sih gitu. Kan kalau psikosomatik itu kan sebenarnya sakit yang sebenarnya dimulai dari pikiran ya gitu. Ya, sehingga dia mulai eh, ke kemana-mana lah gitu loh. Nah, dan mengenai pembagiannya juga banyak. Jadi kayak, oh kenalin dulu sebenarnya cemas itu adalah bagian dari emosi. Itu ya, film recommended tuh Inside Out itu keren banget tuh. Film recommended. Bagi orang yang mungkin ya udah melewati fase 1 tahun 2 tahun lah, Inside Out 1 dan Inside Out 2 itu bagus pisan. Hmm. Jadi eh, ya, menurutku ada beberapa hal yang menarik, dan sebenarnya kan gangguan cemas itu kan banyak ya bentuknya gitu. Jadi eh, ini ya ini juga anxiety disorder itu sebenarnya gangguan mental gitu yang menyebabkan rasa cemas dan takut berlebihan gitu. Dan biasanya gangguan cemas itu ya, kalau kita ngelihat prime-prime, kebanyakan gangguan cemas itu orang-orang yang takut di masa depan. Takut akan terjadi ini, takut gak bisa bernapas, takut kematian, dan semacamnya. Dan setauku ya, kalau depresi malah kebalik. Dia tuh terjebaknya di masa lalu. Kalau anxiety dia terjebaknya di masa depan, meramal lah, suka banget lah. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gimana? Ini gimana? Kalau nanti gimana? Ya kalau kan ya gimana nanti ya kalau kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan banyak lah ya. Eh, dan anxiety disorder itu banyak bentuknya gitu loh. Ada
ada emang GAD ya, General Disorder, ada sosial, dan banyak banget lah, gitu ya. Jadi dan pada saat cemas itu tidak bisa dikontrol, dia punya kakak tuh, namanya panic attack, panic disorder, dan semacamnya. Kalau cemas itu biasanya tidak eh, tidak separah gangguan panik yang sensasi fisiknya luar biasa, gitu loh. Semua dirasa, merasa ini, merasa itu, ya. Jadi, nah kalau udah di level panic attack gitu ya. Nah, PR-nya adalah bagaimana ya dia tidak naik level sih kalau kita main game gitu ya. Nah, itu yang aku merasa ya itu. Jadi pada saat gangguan cemas tidak terkontrol, dia akan berkembang menjadi panic attack. Nah, pada saat panic attack tidak terkontrol, dia akan menjadi PTSD atau trauma gitu. Takut akan terjadi lagi proses itu. Dan ada beberapa bilip-bilip yang akhirnya terbentuk bahwa oh iya ya aku tidak bisa mengontrol kayak gitu. Nah, itu yang relatif harus diperbaiki gitu loh. Dan biasanya ada pola-pola. Pada dasarnya ada namanya otomatik ya, pikiran otomatis tuh gimana ya. Jadi gimana caranya respon itu muncul. Nanti ini ada sesuatu analogi yang menarik untuk dibikin gitu loh. Dan ini spider web itu kan kalau aku gini maka begini, kalau aku begini maka begini. Jadi kayak semua dihubungkan masa lalu. Wah, aku tuh rasanya pernah trauma di pesawat gak bisa napas, aku begini begini. Semuanya dihubungkan padahal itu kejadian hanya part of life. Ibaratnya aku pernah kayak gitu ada ketakutan karena kuliah di Bandung terus tinggal di Jambi gitu ya, pasti naik pesawat berkali-kali lah gitu ya. Nah, dan itu pasti ada menghubungkan traumatik ABCO, menghubungkan traumatik orang tua yang meninggal dan semacamnya. Banyak banget dan ini istilah-istilah sih kognitif model dan sumber stresor dan semacamnya. Nah, tapi setidaknya ya ini ruang lingkup yang sangat gede banget kalau dibahas. Tapi setidaknya aware dulu deh gitu loh. Oh, ternyata anxiety disorder itu adalah gangguan cemas di saat cemasnya sangat-sangat berlebihan atau sumber triggernya tidak masuk akal karena tidak di depan mata. Tapi kalau seandainya let's say gitu ya, emang kalau kita presentasi depan dosen atau apapun dan cemas itu wajar. Tapi ya gimana caranya kita kontrol gitu loh. Nah, jadi dan biasanya terapinya ada pakai farmakoterapi, ada non farmakoterapi gitu loh. Atau psikoterapi gitu ya, gitu. Jadi banyak lah ya gitu lah. Nah, jadi seperti itu. Dan menariknya ya kalau dibahas ya itu ya nggak akan bisa sekali selesai. Jadi kita kan, nah ada orang bilang, apakah kita harus menggali masa lalu ya gitu, menggali masa lalu. Kenapa sih cemas? Apa sih dengan masa lalunya kayak gitu kan? Aku pernah ngobrol sama salah satu psikiater gitu ya. Aku udah ketemu 3 psikiater yang berbeda-beda dan ya, kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya jalannya lewat mereka gitu lah. Dan aku tidak bisa mengklaim bahwa aku sembuh total, enggak, ini hanya part of life aja, udah rangkul aja kalau gangguan cemas itu muncul, ya hadapi sebisanya gitu loh, terima dulu aja gitu loh. Nah, apakah harus menggali masa lalu? Kalau emang dibutuhkan monggo, tapi kalau emang nggak sanggup ya udah nggak usah cari-cari masalah gitu loh. Gitu loh. Jadi ya kalau sana bisa monggo, apa yang salah ya gitu loh. Jadi kayak kenapa ya pada saat umur segini baru muncul? Kenapa pada nggak masa kecil ya? Emang ada namanya tumpukan emosi yang gelasnya nggak bisa nampung gitu ya. Gelasnya nggak bisa nampung ya udah tumpah aja gitu. Jadi ya gimana lagi? Atau ya ibaratnya ada apa ya? Hmm, keran ya, keran bejana ya, bejana tumpah. Gimana ya? Ibaratnya, aku nggak akan edit apapun. Hmm, oke deh. Aku nggak ada ibarat ya. Katakan ya, katakan ya,
keran ini air ini ada air yang ngisi gitu loh. Ini soal-soal fisika. Jadi eh, nggak dapat analogi yang pas nih. Jadi pada saat katakan air keran ini keisi terus-menerus dan bisa tumpah atau bisa disalurkan dengan healing apapun, ya aman. Tapi pada saat keran keluarnya sedikit sehingga keran masuknya banyak, akhirnya dia tumpah. Kita tuh nggak sanggup lagi gitu loh, mengisinya gitu loh. Jadi katakan ini ada keran masuk lagi deh gitu loh ya. Hmm, Katakan ada keran lagi gitu loh. Keran yang bisa ngisi air ini gitu loh. Nah, itu ya keran-keran ini, ya katakan ini keran air ya, terus dia keluar. Ya katakan emosi itu tersalurkan lah, emosi ya negatif dan semacam. Tapi kalau nggak sanggup, dia akan tumpah. Jadi ini udah nggak bisa kontrol. Gitu. Nah, jadi apa ya? I- Ya, ya emang nggak bisa dilawan gitu lah. Jadi perlu nggak menggali masa lalu akibat-akibatnya monggo. Tapi kalau nggak ketemu yang nggak usah maksa. Itu kata psikiaterku ya. Eh, Kalau seandainya nggak ketemu ya udah kita fokus pada penyembuhan. Tapi kalau emang bisa digali masa lalunya, ya kita selesaikan gitu loh. Jadi ketakutannya, kalau aku pribadi misalnya aku ketakutannya terhadap kematian karena almarhum ayahku meninggal mendadak gitu. Tapi setelah tak pikir-pikir nggak meninggal mendadak juga sih gitu loh. Intinya dada sakit kiri dan semacamnya, telat dirawat ke rumah sakit, ya akhirnya meninggal. Artinya kan sebenarnya nggak meninggal mendadak dan pasti ada simptom yang sebelumnya gitu. Entah itu emang namanya orang tua kampung ya gitu, karena ayah dari kampung, ya nggak mengecek, medical check up tuh sama sangat jarang gitu loh. Jadi ya wis gitu loh, itu yang ditakutkan. Tapi lucunya orang tua tuh meninggal 2012, katakan gangguan cemas itu muncul akhir 2020. Ya, artinya kan sebenarnya nggak relevan ya. Kenapa nggak pada saat 2013, 14, 15 gitu. Tapi ya udahlah gitu loh. Mungkin ada hubungannya, tapi juga nggak terlalu memaksa aku gitu loh. Dan aku melihat bahwa ya udahlah. Let's say ya diridokan aja gitu loh. Tugasnya kita adalah mendoakan. Karena kan eh, semua orang akan terputus amalannya kecuali tiga. Salah satunya anak yang berbakti kepada orang tua. Tugasnya kita sebagai anak mendoakan gitu loh. Jadi ya itu sih. Dan proses penemuan ini tidaklah gampang, relatif sulit gitu loh. Setelah melalui nangis ke psikiater gitu, nangis ke psikolog gitu. Aku udah menemukan, sorry, aku sudah melalui tadi ketemu tiga psikiater, ketemu dua psikolog, satu hipnoterapis. Jadi itu yang udah. Dan pernah nggak ke dokter shopping ngecek-ngecek berbagai dokter, dokter jantung, dokter penyakit dalam? Wah, pernah sekali. Medical check up ya di Prodi itu ngambil paket yang mahal banget 9 juta gitu ya. Tes DNA, tes treadmill, itu udah dilalui lah gitu ya. Tapi kalau dikenang-kenang apakah itu jelek ya udah itu sesuatu yang disyukuri dan ambil hikmahnya gitu loh, bahwa ya para sahabat gitu ya, para tabiin juga takut akan kematian gitu loh. Dan ya udah tugasnya kita adalah ya pasrah aja, kalau emang gimana gimana kita nggak tahu rencana Tuhan gitu loh. Nah itu pada dasarnya. Tapi ya s- ada hadisnya, pada saat kamu hidup ya hiduplah seolah kamu hidup selama-lamanya. Tapi kalau urusan akhirat ya persiapkan seolah kamu besok adalah hari terakhirmu gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlu nggak menggali masa lalu? Ya, kalau emang perlu dia kita gali dan kita selesaikan. Tapi kalau emang dirasa nggak nemu ya udah, yang buat jangan maksa gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus apa lagi ya? Hmm, Sebenarnya aku mau bahas yang kayak ada diagram ya, pikiran otomatis gitu ya. Tapi takutnya terlalu berat untuk di awal-awal. Tapi lebih kepada ingin menyadarkan bahwa basicnya itu apa sih gitu. Cemas itu adalah bentuk-bentuk emosi. Jadi ya bentuk-bentuk emosi itu kan lucu ya, banyak gitu ya. Jadi eh, ini berat nih jadi mata kuliah nanti. Berarti aku tadi ya disclaimer ya, aku bukan dokter, bukan psikolog, hanya orang biasa saja. Ya emosi itu kan wajar gitu lah ya.
Ada marah, sedih, ketawa, nangis, malu, senyum gitu loh. Jadi banyak banget gitu loh. Nah, fear, takut, takut ya nanti punya kakaknya nanti dan semacamnya lah gitu. Jadi ini salah satu bentuk, ini hanya bentuk emosi. Emosi kan banyak banget. Bentuk-bentuk emosi inside out gitu ya. Lucu banget itu film. Ya. Jadi pada saat anak-anak mungkin emosinya cuma ada satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi kalau udah gede, nambah lagi emosi-emosi gitu loh. Dan biasanya gangguan cemas ini kebanyakan penderitanya biasanya katanya cewek gitu loh. Dibandingkan cowok gitu loh. Ya aku kalau dari rumah cowok, ya aku kena. Jadi seperti itu. Jadi ya, jadi gimana caranya kita menyeimbangkan emosi, kita menyeimbangkan pola pikir dan semacamnya. Dan menariknya ada namanya neurolinguistic programming. Tepat gak ya dibahas sekarang? Mungkin nanti ya gitu loh. Jadi eh, basic dulu aja. Jadi aku banyak banget belajar tools ini itu sih, EFT, CBT, terus DBT, NLP, terus aduh apalagi ya, Swiss pattern dan semacamnya. Ya, itu kan metode-metode saja. Nah, terus ada namanya journaling, ada mindfulness. Uh, banyak banget gitu. Nah, tapi kan gini, kita nggak boleh self diagnose ya gitu ya. Kita nggak boleh tutup video ini dengan ini aja. Kita nggak boleh self diagnose. Jadi jangan sampai kita mendiagnosis bahwa kita adalah gangguan cemas, padahal itu hanya cemas biasa. Nah, itu boleh dibantu dengan ya tenaga ahli gitu lah. Jadi dibantu sama teman, dibantu yang mungkin temannya psikolog bisa bantu. Nah, atau emang kalau ada budget silahkan gitu. BTW ya, eh, ke dokter spesies jiwa itu ditanggung BPJS loh kalau seandainya tahu, walaupun aku belum coba ya. Nah, jadi kalau seandainya mau atau ya silahkan membudgetkan diri misalnya emang sih ke dokter spesialis jiwa itu range-nya 250.000 sampai 350 ya gitu loh. Semakin dia konsultan atau subspesialis makin dalam gitu harganya. Tapi ada beberapa dokter yang punya CSR untuk mau gitu loh. Dan yang paling penting juga punya support system ya gitu. Yang nggak enak ya kalau seandainya punya lingkungan keluarga pada saat gangguan cemas, kamu kurang bersyukur aja, kamu kurang beribadah aja gitu loh. Lucunya ya, Ustadz juga ada yang punya gangguan cemas, dokter juga ada kena gangguan cemas. Jadi sebenarnya tidak memandang. Nah, artinya kita butuh bantuan support system, kita butuh orang yang mendiagnosis bahwa benar atau enggak kita gangguan cemas, kayak depresi itu ya eh, agak berbeda dan mungkin akan berhubungan nanti. Kayak kita kalau kita mendiagnosis bahwa kita memiliki gangguan depresi itu harus ada buku, ada namanya DSM-6 gitu ya. Apa ya? DSM, DSM 5 atau 6 ya. Eh, aku lupa gitu ya, DSM 5 atau DSM berapa gitu ya. Ini kitabnya para psikiater, psikolog atau apapun lah ya untuk benar diagnosis gitu loh. Eh, jadi nggak self diagnose gitu loh, tapi itu boro-boro gitu loh untuk belajar kayak gini. Ya nggak ada waktu kan, ya udah kita serahkan kepada yang aslinya, kita konsul ke psikolog atau enggak kita konsul ke psikiater atau SPKJ gitu loh. Jadi eh, menariknya aku pun nggak belum baca ya DSM 5, tapi itu aku selalu lihat ya. Oh, semuanya mengacu kepada DSM 5 gitu. DSM mungkin lebih update ya. Aku mohon maaf lah, aku bukan psikiater, tapi yang menarik. Jadi kayak gangguan-gangguan mental itu kan banyak banget. Jadi ya pada saat orang diagnosisnya, oh aku PTSD karena ada traumatik itu. Sebentar, traumatiknya persisnya seperti apa? Durasinya berapa lama? Intensitasnya seberapa sering? Intensitasnya sekali kena berapa lama dan berapa sering gitu.
Nah, itu juga gitu loh. Jadi ya tidak bisa self diagnose gitu loh. Tapi kalau seandainya ada beberapa orang yang sayangnya ya menjadi hal tabu untuk datang ke dokter jiwa. Nah, itu sayang banget. Menjadi tabu datang ke psikolog gitu loh. Eh, Sayang banget gitu loh. Ya. Jadi kalau seandainya bisa, oh enak banget gitu ya. Kalau seandainya bisa gitu loh. Maka dari itu hmm, menarik ya untuk kalau seandainya kita itu tahu bahwa kita perlu bantuan dan kita bisa tahu jalurnya. Dan akan berhubungan, bisa nggak anxiety disorder dia akan jadi depresi, bisa nggak dia menjadi PTSD, bisa-bisa aja kalau seandainya ada coping mekanismenya tidak terbentuk dengan baik gitu. Eh, aku maaf ya menggunakan beberapa istilah asing ya karena gitu. Jadi nggak boleh self diagnose. eh Kita harus datang dan ya semoga ya kita punya support system yang bagus. Eh, Orang tua, kakak adik dan semacamnya gitu. Karena kalau seandainya cuma kamu mah kurang bersyukur aja, kamu mah begini aja. Kadangnya kita sebagai penderita gangguan cemas tuh kadang sebel gitu ya. Kamu mah kurang sholat gitu lah dan semacamnya. Kadang kayak kadang nggak enak digituin. Bahkan tadi ya faktanya ada dokter-dokter yang kena gangguan cemas, ada perawat yang punya gangguan cemas, ada ustadz kena gangguan cemas. So, ya gangguan cemas itu tidak memandang orang. Dan ini gift dari Allah gitu lah ya. Allah SWT bahwa kamu dititipin gangguan cemas tek, gitu. Dan semua penyakit itu adalah penghapus dosa loh ya. Nah, ini materi yang berbeda yaitu adalah apa niat baik dari suatu penyakit. Nanti kita bahas berbeda ya gitu lah. Jadi kita bahas basicnya dulu. Bener gak kita kena gangguan cemas? Kita ngerti nggak sih kenapa disebut gangguan cemas? Oh, karena dia berlebihan. Terus trigger-triggernya tuh mulai mulai kayak eh, nggak ada nggak ada marah bahayanya tapi kita cemas gitu. Dan pada saat tidak terkontrol, oh muncul muncul kakaknya nih, yaitu adalah panic attack datang gitu loh. Nah, kalau bisa kita rangkul, kita peluk gangguan cemasnya kan enak ya gitu. Muncul. Kadang kalau kita sadar tuh enak loh. Gangguan cemas muncul sini sini sini. Apa kabar bro? Seolah dia ada kita asumsikan dia orang lain gitu loh. Situ mau datang, mau berkunjung, kenapa? Gitu loh. Dan bukan ini waham atau dilusi ya, ini lebih seolah-olah gitu ya. Karena nanti waham disolusi jadi penyakit gangguan mental juga gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi menarik gitu loh. Jadi kita nggak harus baca buku DSM-5, kita nggak harus belajar S1 psikolog atau ngambil kedokteran jiwa dan semacamnya. Ini lebih kepada aku pribadi pun karena mengalami ya kita kayak connecting the dot aja ya. Oh sudah mengalami A, B, C, D, F, G dan menurut aku menarik ya kalau untuk dibahas gitu loh. Eh, dan dan enak ya untuk menjadi diri apa adanya dan tidak tertutupi. Dan ini bukan aib, ya udahlah gitu ya. Hal sesuatu yang wajar. Ini dititipi ya. Penyakit ada namanya penyakit apa namanya penyakit ginjal, penyakit paru, ada penyakit yang berhubungan sama jantung, ada penyakit yang berhubungan sama jiwa, namanya gangguan ini, ada penyakit yang berhubungan dengan perut atau usus, ada namanya GERD dan semacamnya yang berhubungan dengan tenggorokan, ada namanya sakit tenggorokan. Ya, ini adalah salah satu bentuk penyakit kalau disimplifikasi atau disederhanakan. Jadi seperti itu. Ada kan orang penyakit sinusitisnya menahun kronik gitu ya. Bukan akut ya. Kalau akut kan dia terjadi tiba-tiba. Kalau kronik kan dia terjadi dalam waktu yang jangka panjang. Jadi seperti itu ya. Ya semoga bermanfaat. Dan aku akan merekam mungkin pada saat aku sempat-sempat aja. Dan aku nggak peduli berapa view, berapa bohong. Ini adalah dokumentasi pribadi. Dan nggak mau retake, males lah gitu. Seperti itu. Ini video pertama. Oke, terima kasih. Stopnya gimana lagi?